poin. Yang pertama ada makna pendidikan jasmani bagi manusia. Yang kedua itu ada fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Terus yang ketiga juga ada kendala pendidikan jasmani di sekolah. Yang keempat, landasan apa saja dalam pendidikan jasmani. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang makna pendidikan jasmani bagi kehidupan manusia. Pendidikan jasmani sendiri punya arti. Jadi pendidikan jasmani merupakan salah satu atau salah mata pelajaran yang ada di sekolah, entah mulai dari SD, SMP sampai SMA, yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan seperti keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap dan juga emosional, dan juga sportivitas. Terus pembiasaan pola hidup yang sehat dan pembentukan karakter mulai dari mental, emosional, spiritual, bahkan hingga sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, jadi pendidikan jasmani hanya terdapat di sekolah-sekolah saja yang difokuskan kepada bidang pendidikannya, tidak melulu tentang olahragaan. Di situ si anak atau bukan si anak ya, penjelasannya tuh lebih secara luasnya mengajarkan kita sebagai pengajar mengajar pendidikan jasmani tidak hanya dari segi kebidangannya saja, melainkan dari segi sportivitas dan juga yang terpenting pembentukan karakter yang tadi sudah disebutkan, karena khususnya di sekolah dasar sendiri pembentukan karakter sangat dibutuhkan, dan Penjas bisa menjadi salah satu media pembelajaran untuk membentuk karakter untuk si anak. Terus yang kedua, fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Jadi pendidikan jasmani itu adalah media untuk mendorong perkembangan dari segi keterampilan motorik, psikomotor, terus kemampuan fisik, pengetahuan, terus penalaran, meningkatkan sikap, sikap, mental, emosional si anak, spiritual dan juga jiwa sosial, dan juga pembiasaan pola hidup yang sehat yang berpusat untuk metabolisme, pertumbuhan serta perkembangan yang stabil. Dengan adanya pendidikan jasmani, setiap orang atau siswa yang khususkan di sekolah dasar atau sekolah menengah akan mendapatkan berbagai ungkapan yang
memiliki keeratan kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, dan memiliki kebugaran jasmani. Dan juga tidak bisa dilupakan yaitu kebiasaan pola hidup sehat serta memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap gerak manusia. Yang ketiga, kendala dalam pendidikan jasmani di lingkungan sekolah. Jadi ada beberapa kendala yang sering terjadi di sekolah, entah sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Yang pertama yaitu kurangnya pengembangan dan variasi aktivitas belajar secara holistik. Terus ada kurangnya pemahaman dampak kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Jadi di poin kedua ini pendidik kurang menjelaskan tentang pentingnya untuk memahami tentang kebugaran jasmani, khususnya di masa seperti ini. Terus yang ketiga ada kurangnya pengalaman dari seorang pendidik untuk aktivitas pendidikan jasmani dengan bidang lainnya. Jadi si guru tidak bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk digabungkan ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Terus ada kurangnya pengembangan aspek afektif sehingga tidak mampu mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan si anak terhadap pendidikan jasmani. Jadi di sekolah dasar memang kurang dalam hal untuk mengembangkan atau menumbuhkan jiwa sosial pada si anak, karena pada dasarnya si anak lebih suka bermain daripada diberi pengertian, dan kerjasama pun dinilai cukup kurang diajarkan, karena di sekolah dasar sendiri pengalaman saya si anak tuh ingin merasa yang paling bisa dan ingin terlihat tampil di depan teman-temannya agar dapat menuai pujian dari teman-temannya. Semakin ia dapat pujian karena ia mampu melakukannya, semakin tenar juga si anak tersebut dan kesenangan. Jadi dalam penjas ini kesenangan hanya untuk beberapa orang saja yang bisa melakukan kegiatan atau aktivitas dari penjas tersebut, karena untuk anak sekolah dasar yang memiliki badan yang cukup besar, mereka enggan untuk melakukan aktivitas jasmani karena buat mereka aktivitas tersebut dapat membuat lelah dan mereka lebih memilih untuk diam di kelas tanpa harus mengikuti kegiatan jasmani tersebut. Terus ada kurangnya pemberian bantuan kepada anak agar mengerti emosi dan cara mengontrol emosi tersebut. Terus kurangnya pengalaman dari seorang guru dalam menjelaskan berbagai bidang olahraga, karena hanya sedikit guru yang mampu menjelaskan beberapa tentang olahraga. Mungkin guru hanya menguasai beberapa saja seperti renang, karena di sekolah dasar renang sangat banyak sekali
dilakukan oleh seorang guru sebagai media untuk mengenalkan bidang olahraga di dalam air. Dan lagi sepak bola karena konotasinya permainan ini dikenal luas di Indonesia. Dan mungkin atletik. Terus yang terakhir ada landasan yang landasan pendidikan jasmani sendiri. Jadi pendidikan jasmani itu berorientasi pada developmental education yang mengarahkan kegiatan si anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak yang disamakan dengan tahap perkembangan fisik dan juga mentalnya. Setiap kelompok anak juga diarahkan pada keterampilan gerak yang dibutuhkan anak. Jadi landasan ini adalah sebagai acuan untuk guru yang akan memberikan beberapa materi kepada si anak agar tidak salah kaprah pada pelaksanaan.